Jadi Al-Quran sendiri itu sudah memang dinamai oleh Allah Quran. Ya, bukan Nabi Muhammad yang memberikan nama Al-Quran, atau bukan selain beliau, bukan ulama, nah, apalagi orang biasa seperti kita. Memang yang memperkenalkan nama Al-Quran itu Rasulullah SAW. Tetapi beliau juga mendapat wahyu, beliau mendapat petunjuk dari Allah. Jadi dalam Al-Quran sendiri beberapa atau Al-Quran itu disebut Quran Arabian, Quran Arabian, dan kata Quran itu juga disebut di dalam itu sendiri. Lanjutan, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang tertulis dalam mushaf dan sampai sekarang dengan cara tawatur atau mutawatir. Membacanya merupakan ibadah, diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Demikian pendapat Syekh Ali As-Sabuni. Jadi kita bisa mengenal Al-Quran, bisa sampai ke tangan kita sekarang, bisa sampai diterima oleh umat Islam yang hidup pada zaman ini. Itu prosesnya tawatur, mutawatir. Jadi kita tersambung dengan Rasulullah. Bagaimana cara kita tersambung dengan Rasulullah? Yaitu melalui kita yang mengajarkan kita tentang Al-Quran. Baik cara membacanya, cara memahaminya, dan lain sebagainya. Guru kita juga begitu. Guru kita itu diajari guru bagaimana cara membaca. Di gurunya itu yang diberikan Al-Quran sampai kepada kita itu dengan jalan tawatur. Kalau manusia modern sekarang kan enak, semuanya itu baik teks maupun suara maupun video maupun gambar itu bisa disimpan dalam satu file. Yang file itu bisa kita save, digitalkan. Tetapi zaman dulu maka jalannya adalah tawatur. Maka caranya adalah diajarkan ke generasi berikutnya terus sampai kita sekarang bisa melihat, bisa memegang, bisa membaca, bisa mempelajari kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Berikutnya, Al-Quran adalah kalam yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushaf, dinukil dengan cara mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Jadi Al-Quran ini satu-satunya kitab yang cara membacanya saja itu ada aturannya. Di mana seorang qari atau seorang pembaca itu harus tidak boleh berhenti, dan di mana harus dipendekkan, di mana harus dipanjangkan, semuanya pada aturannya, semuanya itu ilmunya, ilmu qiraah, di dalamnya ada ilmu tajwid dan lain sebagainya. Tidak ditemukan sebuah kitab yang seperti ini yang bisa menandingi kehebatan dan luar biasanya Al-Quran. Tidak ada. Bahkan yang kecil, cara membacanya saja sudah ada aturannya. Kemudian wahyu. Apa itu wahyu? Komunikasi pesan ilahi kepada para nabi, termasuk Nabi Muhammad. Terkadang berupa perintah atau berupa doktrin atau ajaran yang disampaikan secara cepat dan rahasia. Itulah wahyu. Dari Allah sebagai pemberi wahyu, ditujukan kepada Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu, caranya melalui perantara yaitu malaikat Jibril, dan pesan dari wahyu itu disampaikan kepada seluruh umat manusia
yang mempercayainya. Sekali lagi, seluruh umat manusia yang mempercayainya. Dalam ini adalah umat Islam. Kemudian wahyu itu adalah pengetahuan yang dapat seseorang dari dalam dirinya dengan disertai keyakinan bahwa pengetahuan tersebut datang dari Allah, baik melalui perantara atau tidak. Itu pendapat dari Muhammad Abduh. Yang ketiga, Allah mengajarkan hambanya yang terpilih segala macam hidayah. Itulah definisi dari wahyu. Di dalam Al-Quran, apa saja kandungannya? Ini. Yang pertama, isi Al-Quran itu adalah aspek akidah. Bagian yang menjelaskan tentang akidah di dalam Al-Quran, yaitu ajaran tentang keimanan akan saya lanjut lagi. Tadi sempat terputus. Prof. Yati, silakan masuk. Dengarkan suara saya? Ya, maaf ya. Tadi terputus, ini internetnya. Saya lanjutkan. Isi Al-Quran yang pertama adalah aspek akidah, yaitu ajaran tentang keimanan dan keesaan Allah dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan. Ya. Jadi bagian dari isi Al-Quran itu adalah akidah. Yang kedua, aspek syariah, ajaran tentang hubungan antara manusia dengan Allah dan dengan sesamanya. Jadi Al-Quran menjelaskan bagaimana hablum minallah, bagaimana hubungan manusia dengan Allah, dengan Tuhannya, dengan penciptanya. Bagaimana ibadah itu diberikan oleh Allah kepada manusia agar manusia mampu mengenal Tuhannya melalui ibadah itu. Itulah aspek syariah. Kemudian aspek akhlak, ajaran tentang norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara kolektif maupun individual. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Itulah isi, itulah kandungan Al-Quran. Kalau dirinci, itu di dalamnya mencakup ketiga aspek tersebut. Ya. Bagaimana hubungan manusia dengan nas, itu ada aspek akhlak. Bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah dengan sesamanya, itu ada aspek syariah. Ya. Bagaimana seharusnya manusia mempunyai akidah. Akidah itu secara kebahasaan bisa diartikan ikatan. Ya. Karena akoda itu artinya mengikat. Ada ikatan yang sangat-sangat erat, sehingga saking eratnya ikatan itu, ikatan tersebut akan dapat lepas. Itulah akidah. Ya. Jadi ketuhanan, uluhiyah atau rububiyah, kehadiran akan eksistensi Allah, sang pencipta, itu tingkat naluri manusia. Tentunya sudah tahu dia adalah ciptaan dan yang menciptakan di belakang itu, yaitu Allah.
Kurang lebih seperti itu akidah itu. Kemudian dapat perintah memperhatikan alam raya. Kalau kalian ingat ayat Al-Quran, fil laili wan nahar liulil albab. Ya. Jadi semua yang terbentang di alam raya ini, ada langit, ada bumi, ada pohon, ada udara, ada binatang dan lain sebagainya. Itu adalah ayat min ayatillah, tanda dari tanda kekuasaan. Terus kemudian bagaimana sejak sampai sekarang itu merupakan cara untuk mencapai hal-hal tersebut. Di dalam Al-Quran juga ada kisah-kisah yang mengandung dia janji dan ancam dunia ukhra. Itu berisi tentang kabar gembira sekaligus juga ancaman bahwa nanti tidak mau beriman.